Bagaimana bila ada kerabat atau saudara kita memiliki ciri yang munafik, jauh dari ketaatan dan sering melakukan maksiat? Apakah berdosa bila kita memutuskan silaturahim mereka? Karena apabila kita berkunjung dikhawatirkan anak istri kita terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Jadi putus silaturahim nggak boleh. Tapi untuk tidak mengunjungi itu boleh. Nggak ada masalah kalau efeknya bahaya. Putus silaturahim ini maksudnya gini, dia punya rahim, punya hubungan darah dengan Anda. Ini juga sekalian saya luruskan, waktu itu juga saya luruskan di dosa besar masalah memutus hubungan silaturahim. Enggak boleh kita mengatakan kepada sama muslim silaturahim. Silaturahim itu sila berarti menyambung hubungan, rahim yang punya hubungan darah. Kerabat saja itu. Kalau sama orang Islam umumnya kita katakan ukhuwah. Kadang-kadang ada orang subhanallah bahasanya silaturahim akbar. Ini dari mana silaturahim akbar ini? Kemudian yang bertemu dengan teman-temannya reuni gitu kan. Itu enggak masuk. Jadi silaturahim adalah menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan kerabat. Silaturahim banyak, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan menelpon, bisa dengan mengunjungi kalau sakit, bisa memberikan hadiah, bisa membantu kalau dia susah, banyak pintunya. Kalau kita punya hubungan silaturahim dengan seseorang dan ada ciri kemunafikan padanya, kita boleh membatasi hubungan. Yang tidak mendatangi rumahnya, ya enggak masalah. Tapi jangan memutus silaturahim. Jadi kalau dia memberikan salam, ya sudah, dijawab salamnya. Nabi SAW kalau diberikan salam beliau menjawab, ya beliau menjawab, tapi beliau tahu ini orang munafik, gitu kan? Beliau mengetahui ini adalah orang munafik. Cuma di sini artinya kita tidak boleh, memang secara khusus menjadikan sahabat, teman dekat, sengaja menikah. Ada orang subhanallah menikah, memang dia sudah 5 tahun, 6 tahun menikah, lalu mengeluh, Ustaz saya setiap hari mungkin dibohongi sama pasangan saya. Baik sebelum menikah tahu nggak kalau dia pembohong? Tahu Ustaz. Kenapa menikah? Sudah tahu sifatnya munafikin di situ. Kenapa harus menikah? Jadi sekarang siap saja dibohongin gitu. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga, ini luar biasa ini.
Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, ya luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ. Istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilmu. Alim kan itu masih dari ilmu ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir. Waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya enggak hadir, enggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Ustaz, saya mau nanya, jika kita menolong orang kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, apakah kamu yang menolong? Lalu kita jawab tidak, dengan maksud menyembunyikan kebaikan. Apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan bohong? Bohong, nggak boleh. Iya, dan kontrol diri untuk tidak riya, hanya itu. Antum pulang dari masjid, seorang tanya, dari mana pak? Jelas keluar dari pintu masjid. Oh dari masjid sholat. Masa kita mau bilang enggak, saya dari pasar, kan tidak mungkin. Ya udah bilang apa adanya gitu kan. Yang penting kita kontrol tidak riya. Karena riya itu ikhwah dan akhwat sekalian, semua ibadah kita pasti dilintaskan oleh syaitan dengan riya. Tinggal kita kontrol atau tidak, kan gitu. Lebih baik mana? Memilih bos yang muslim tapi kita tahu dia suka berbohong, atau mempunyai bos yang non muslim tapi orangnya baik dan bersifat jujur. Kebetulan apa ini, saya nggak ngerti, saya sering bekerja dengan mereka berdua, mungkin begitu ya, jazakallah khair. Ini yang saya bilang, kadang-kadang kita disuruh pertemukan antara muslim yang buruk dengan kafir yang jujur. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak cari muslim yang jujur sama kafir yang jujur? Nah itu baru imbang, baru adil tuh namanya. Gitu kan? Karena kita nanti akan nilai buruk Islamnya, bukan orangnya. Jadi kalau saya sarankan masalah kerja, kalau ada yang salah dari seorang muslim ya salah. Dia muslim tapi dia bohong, itu salah buat dia. Tapi jangan dinilai Islamnya. Dianya yang salah secara individual. Saya pernah berbicara ringan dengan seorang Nasrani Katolik di pesawat. Lalu saya tanya, Pak agama apa? Oh, agama Nasrani, agama Katolik. Oh saya Muslim. Lalu saya tanya apa tentang Islam. Saya pernah ceritain masalah ini. Kemudian dia bilang, waktu saya bilang sama dia, bilang sama saya, oh Islam itu, saya tanya apa itu Islam? Dia bilang Islam itu teroris gini macam-macam. Terus setelah selesai, saya bilang Bapak sudah selesai? Dia bilang iya. Saya Muslim Pak, bisa saya ceritain agama saya? Oh boleh. Yang pertama saya lemparkan, saya bilang kalau seandainya ada seorang Katolik yang membunuh, yang mencuri, yang berbohong, Bapak mau enggak saya sebagai muslim mengatakan Katolik semua sama? Enggak dong Pak. Ya sudah, begitu juga Islam.
Kalau satu orang membunuh, satu orang buat salah, ya dia yang salah, bukan semuanya. Gitu kan? Bukan semuanya. Ini masalahnya. Kalau Anda menemukan seorang muslim bohong, dia dosa dengan dosa itu, kesalahan itu. Anda punya hak bekerja di tempat lain, silahkan. Kemudian Anda temukan ada pekerjaan lain, orang non muslim tapi baik, dia merupakan sistem Islam yang dijual produknya juga halal, silahkan Anda kerja dengan dia, tidak ada masalah itu. Itu kan, itu bukan yang hal haram dalam agama Islam. Tetapi kalau Anda mau adil, Anda pertemukan antara seorang bos muslim yang jujur dengan yang non muslim yang jujur, gitu kan. Kita banyak orang jujur, kayak orang sudah krisis gitu. Ini enggak, insya Allah banyak orang-orang muslim yang jujur. Tapi kalau Anda memang berada di posisi tadi, dua-duanya adalah bos Anda atau dua-duanya miliki perusahaan, Anda nggak punya opsi lain, memang harus pilih salah satunya, ya Anda pilih orang yang jujur tentunya, gitu kan. Selama memang sistem dan peraturannya itu ya adalah peraturan dan produknya halal dalam agama Islam. Kalau kita berteman dengan orang kafir tujuannya untuk berdakwah agar teman saya mengenal Islam dan diberikan hidayah, tidak apa-apa Kak Ustadz, karena sebelum saya mengenal sunnah teman-teman dekat saya banyak orang kafir. Enggak masalah teman sama orang kafir. Saya sudah bahas, yang kita bahas malam ini adalah orang munafik, enggak jelas Islam atau kafir nih, gitu kan. Kalau berteman sama orang kafir, tadi kan saya bilang di awal pembukaan, Nabi SAW berteman dengan orang Yahudi. Bahkan saya sebutkan namanya Abdullah bin Salam, Khuwairik. Ada beberapa teman-teman Nabi SAW memang yang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Boleh seseorang muslim itu orang tuanya kalau kafir bersilaturahim, berbakti dengan orang tuanya, kerabatnya non muslim bisa dia bantu, nggak ada masalah. Membantu orang-orang non muslim itu dibolehkan. Yang kita sedang fokus malam ini, kalau ada orang jelas orang ini munafik, bukan muslim, bukan kafir, ini yang tidak boleh sama sekali kita bekerja dengannya, tidak boleh interaksi, jauhi semuanya. Dan cirinya sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Ustaz, Ana mau tanya, apa hukumnya bila kita dibebaskan hutang oleh teman karena teman kita punya nazar dan nazarnya terpenuhi sehingga dia membebaskan hutang? Apa Ana harus tetap bayar tapi memang perekonomian Ana sedang tidak baik? Apakah tetap di akhirat dia akan mengambil pahala-pahala kita? Ya tentu saja tidak. Kalau dia sudah maafkan, alhamdulillah. Yang itu. Kalau jelas dia maafkan, ya. Gitu. Jangan Anda karang-karang, gitu kan? Jadi memang jelas dia mengatakan saya maafkan, ya tidak apa-apa, insya Allah sudah baik. Itu nggak ada masalah. Jadi sudah bebas, tidak ada lagi pengambilan pahala dan seterusnya. Bagaimana jika ada seseorang yang dulu pernah memalsukan raport SMA, kemudian sekarang sudah berjalan bertahun-tahun, apakah bertobat saja cukup? Apa yang harus dilakukan? Tentu bertobat kepada Allah SWT dan dia coba memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda dapatkan dari hasil itu harus dikeluarkan, gitu kan? Misal gara-gara ijazah palsu itu Anda mendapatkan sebuah jabatan, misal, gitu kan? Maka itu tidak boleh. Berarti jabatan itu tidak halal buat Anda, karena Anda merekayasa data, nggak bisa, gitu kan? Jadi tidak boleh. Jadi harus diperbaikin. Tapi yang paling penting adalah taubat nasuha dulu kepada Allah SWT, karena itu gush namanya. Ya, menipu, ya, memanipulasi data, nggak boleh dalam Islam. Alhamdulillah, dini hari nanti insya Allah Ana dan keluarga akan melaksanakan panggilan Allah untuk umrah. Yang ingin Ana tanyakan, apakah benar bisa melaksanakan umrah berulang kali dalam satu kali pemberangkatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing umrah berbagai travel? Ini khilaf di antara ulama tentang boleh mengulangi atau tidak, gitu kan? Pendapat yang pertama mengatakan boleh saja. Pendapat yang mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh mengulangi umrah itu, karena belum pernah ditemukan ada dalil yang menjelaskan Nabi dan para sahabat pernah mengulangi umrah dalam satu perjalanan. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, yang penting dia penuhi syaratnya keluar dari kota Mekah, gitu kan? Itu syaratnya. Allahu a'lam, lihat yang mana ringan buat antum, gitu kan? Yang mana ringan insya Allah nggak ada masalah. Karena saya pernah tanyakan sendiri kepada masyayikh, ya, di Masjid Nabawi, karena seringnya ada pertanyaan masalah ini, saya tanyakan kembali ke majelis-majelis mereka. Mereka mengatakan tentu lebih baik orang tidak umroh lagi, gitu kan? Karena memang belum ada dalil untuk lebih berhati-hati. Tapi belum ada pendapat ulama yang berani mengatakan itu bid'ah atau salah. Enggak. Mereka cuma mengatakan ini khilaf aula. Maksudnya ya dia meninggalkan yang lebih baik. Hanya itu saja. Artinya Anda boleh lakukan. Kalau memang Allah mudahkan ada kesempatan, maka tidak ada masalah. Yang penting syaratnya keluar dari kota Mekah, ya. Apa bisa membatalkan umrah untuk ibu kandung anak yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Setahu saya boleh saja.
Ya, setahu saya Allah alam ada pendapat yang mengatakan boleh. Badal itu artinya kalau anda tidak bisa umroh, tidak bisa haji buat orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu, bisa kita mengeluarkan biaya yang diberikan kepada, kalau saya biasanya itu ke teman-teman mahasiswa di Madinah yang kemudian mereka menjalankan umroh atau haji buat kerabat yang sudah meninggal. Allahu alam. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan hanya di haji saja, gitu kan. Untuk bacaan surah Al-Fatihah akhir ayat terakhir yang betul dalam membacanya dalam sholat berbunyi waladhdallin atau apa ini, waladhdallin gitu kan ya. Ditulis bahasa Indonesia soalnya saya nggak tahu nih ya. Yang saya tahu waladhdallin ya, waladhdallin. Nanti bisa kalau kurang jelas datang sebentar habis selesai pengajian, bisa tanya ke imam kita atau ke saya langsung juga nggak apa-apa. Karena saya ketika sholat berjamaah mendengar imam membacanya waladhdallin dibaca ya. Sedang dalam Al-Quran saya lihat tidak ada huruf ba. Bagaimana solusinya ya? Yang saya tahu tetap dibaca dot ya. Waladhdallin ya. Bolehkah sholat tahiyat masjid setelah sholat wajib karena datang ke masjid tidak sempat sholat tahiyat masjid, terlambat datang karena sudah mulai sholat berjamaah? Pendapat yang paling kuat sudah tidak perlu lagi. Pendapat yang lebih kuat sudah tidak perlu, karena tahiyat masjid artinya menghormati masjid dengan sholat. Kata ulama baik itu sunnah khusus tahiyat masjid atau sholat wajib yang sudah diiqamahkan, berarti sudah terpenuhi di situ. Saya baru aja menjalankan akikah anak sebanyak 2 ekor kambing, tetapi jauh sebelumnya kawan saya berniat nazar untuk membiayai semua. Saya selaku orang tua anak, apakah sah akikah yang saya kerjakan sebab saya sendiri tidak ada kemampuan membeli 2 ekor kambing. Setelah rambut bayi dicukur lalu ditimbang di sini senilai harga emas atau harga perak ya Ustaz. Jadi boleh saja kalau ada orang yang mau membantu ya, baik dia nadar atau tidak, boleh saja dia mengatakan saya akan bayar deh, saya yang bayar akikah anak kamu, boleh, nggak masalah. Itu boleh-boleh saja, teman, sahabat, kerabat, nggak ada masalah. Kalau masalah timbang ini yang lebih kuat adalah perak. Kalau zaman dulu memang zaman Nabi SAW perak sama emas itu tidak beda jauh nilainya. Kalau sekarang memang agak jauh ya, emas bisa mencapai hampir 500.000 per gram, ini perak 10.000 atau berapa gitu ya per gramnya. Jadi memang jauh sekali. Kalau zaman Nabi SAW itu tidak beda jauh, karena hitungan zakat mal itu dengan 85 gram emas senilai dengan 20 dinar gitu kan, senilai dengan 20 dinar, atau bernilai 85 gram emas itu dengan 595 kalau nggak salah gram perak. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Jadi zaman Nabi SAW tidak terlalu jauh, tapi kalau sekarang memang cukup jauh nilainya. Jadi tetap dalam hadis perak, Allahu alam. Dalam hadis perak, dan ada beberapa athar menyebutkan dengan emas. Kenapa ulang tahun tidak boleh dalam Islam? Dan dia marah sekali tidak diucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Karena beliau mengatakan bahwa menyelamati orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukankah dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala? Ya karena Nabi nggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu kan? Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba, kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta, kupingnya tuli, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang. Tapi kita lebih aman dari sisi agama karena memang tidak pernah ada contohnya, tidak ada panduan. Nggak pernah itu Nabi, oh ini Nabi umurnya 53 tahun nih, terus disalamin sama sahabat, selamat ya Rasulullah ya umur anda bertambah, nggak ada. Apalagi tiup-tiup lilin, nyanyi-nyanyi, dan memang nggak pernah ada itu dalam Islam, gitu kan. Kalau kita dalam Islam itu kalau mau memang pun ada, kita ulang detik, karena per detik kita bisa meninggal dunia, Allahu alam, gitu kan. Ini memang sebaiknya tidak usah dikerjakan, dan saya sudah bilang itu hari, kalau ada pancingan untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang kita ragu dalam Islam syubhat atau haram, maka tanyakan, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak ada yang kurang, nggak ada yang hilang dari kita. Kalau saya tidak ke diskotik, mabuk, sekarang ada apa? Nggak ada apa-apa, malah lebih enak tidur, minum susu tidur lebih enak, gitu kan? Tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau kita nggak ke diskotik, nggak mabuk, nggak zina, maka badan kita jadi kurus misalnya, atau kita mati lah, apa? Mungkin ini nggak ada sama sekali, malah lebih baik. Anda pernah ditegur kawan dari negeri Arab, kenapa orang Indonesia kalau kasih nama biasanya selalu lebih dari 2 kata, seharusnya 1 kata saja. Pemberian nama 1 kata, apakah ada dasar sunnahnya atau budaya Arab saja? Sunnah Nabi SAW memang. Karena Nabi SAW setiap kali kedatangan, ada memang khusus buku nama-nama dalam Islam.
Di mana Nabi SAW tradisi beliau kalau didatangkan ada bayi yang baru lahir di Madinah selalu didatangkan kepada Nabi SAW. Dan beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama memberikan nama. Yang kedua beliau mengusap kepalanya. Yang ketiga beliau mentahniknya, memakan kurma lalu menebarkan di langit-langitnya. Itu dan Nabi SAW mendoakan. Itu sering kali. Dan memang Nabi SAW memberikan nama-nama yang pendek. Abdullah bin Zubair diberikan nama Abdullah. Gitu kan, memang begitu. Dan nama-nama sahabat semua itu nama-nama pendek. Abu Bakar itu namanya Abdullah, Umar saja, gitu kan. Kemudian ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua namanya satu-satu saja. Dan mereka mubasyirin bil jannah gitu. Kalau kita Masya Allah Muhammad Yusuf Saleh gitu kan, yang mana mau dipanggil ini? Tiga-tiga nama Nabi gitu. Apakah kaum kafir Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka? Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka berbuat kemusyrikan, partisipasikan patung dengan Allah. Seperti saya ceritakan tadi, cerita tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Makanya mereka masih menggunakan kata-kata, orang-orang Quraisy masih menggunakan Allah, ya kan? Masya Allah, wallahi, bersumpah begitu. Abu Lahab itu bersumpah, Abu Jahal bersumpah atas nama Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan mereka, dan Allah turunkan dalam Al-Quran. Allah dalam surah Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar ya la yakun Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur perputaran bintang-bintang, matahari dan bulan, malam dan siang, mereka akan berkata Tuhannya Allah, gitu kan? Mereka akan mengatakan itu. Kalau begitu tanya mereka Muhammad, kenapa mereka masih sembah berhala? Mereka jawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Ini yang tidak boleh, syirik. Menjadikan perantara benda mati kan, patung. Kalau orang hidup boleh saja, orang soleh, orang tua kita tolong doain saya boleh, tapi orang sudah mati nggak boleh kan? Dalam Islam seperti itu. Anak punya teman, istrinya kerjanya apa ini? Suka berpisah, suka berpergian keluar kota lebih dari satu malam. Bagaimana hukumnya? Tergantung ya, lebih dari satu malam ini perjalanannya, perjalanan saja ya. Kalau tiba lokasi sudah nggak dihitung. Perjalanannya lebih dari sehari semalam nggak? Kalau lebih sehari semalam maka nggak boleh, gitu kan? Harus ada mahramnya. Tapi kalau dia pergi satu tempat kurang dari sehari semalam, perjalanannya pergi, pulangnya lain lagi, itu urusan pulang nanti. Kalau dia pulang pergi satu hari baru digabungkan kata ulama. Karena memang selisih pendapat ulama tentang hadis Nabi SAW, tidak halal bagi wanita mukmin beriman pada Allah di akhir safar sehari semalam tanpa mahram. Sehari semalamnya ini jadi dua pendapat nih. Yang pertama ada yang mengatakan sehari semalam perjalanan di zaman Nabi SAW, Madinah Mekah 416 kilo. Dulu ditempuh 3 hari 3 malam, berarti harusnya dibagi 3, 135 kilo, wanita nggak boleh safar lagi tanpa mahram. Pendapat kedua mengatakan tidak, tarik secara utuh sehari semalam. Jadi kalau Jakarta Surabaya yang sekarang kurang lebih mendekati 1000 km, orang perempuan berangkat pagi, ibunya lagi sakit, dia safar 1 jam naik pesawat, kemudian dia pulang lagi 1 jam, 1 jam berarti kurang dari 24 jam. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah ini. Terutama kalau diikuti safar tersebut, diikuti dengan hikmah. Kenapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram, yaitu keamanan. Kalau dia aman gak ada masalah. Sekarang kalau wanita safar pagi hari naik pesawat ke Jakarta, duduk di pesawat, kalau ada yang berani ganggu satu pesawat bisa keroyokin, gitu kan? Ada keamanan di situ, nggak ada masalah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh sama sekali. Gitu. Anak pernah dikasih karpet, tulisannya tulisannya bahan sutra. Apakah anak tidak boleh memakainya? Kalau laki-laki sebaiknya jangan dipakai, dikasih istri saja atau dikasih keluarga perempuan. Bagaimana hukumnya sholat jamaah? Tapi pada saat baca Al-Fatihah, alif, apa ini? Padahal yang seharusnya dibaca, apa ini ya? Pakai ain, alif, semestinya pakai ain, ya. Tapi dia bacanya alif. Sahkah sholat kita bila terus dilanjutkan jadi makmumnya? Apa yang harus kita lakukan? Diingatkan sebenarnya. Kalau bacaan hurufnya pun salah diingatkan. Disampaikan gitu kan, alamin disebutkan, kita sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, gitu, kita ingatkan. Kalau dia baca alamin lain artinya, alif sama ain beda. Alamin pakai hamzah artinya sakit, alamin artinya alam semesta, gitu kan. Jadi bisa berubah maknanya, kita ingatkan. Tapi kalau dia tidak mau tetap dia jalan, gak ada masalah, jangan berhenti, sah sholatnya.
Kalau Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian sholat dengan imam, dia benar, dia akan dapat pahalanya, dan dia juga akan dapatkan pahala kalian, kalian juga akan dapat pahala kalian sendiri. Tapi kalau dia salah, dia akan berdosa, tanggung jawab depan Allah, dan kalian akan tetap mendapatkan pahala sholat kalian. Contoh ya, contoh lebih rasional. Kalau kita lagi sholat, kemudian imamnya lupa, duhur nih, baru 3 rakaat, dia udah salam. Kita ingat subhanallah, nggak mau. Dia yakin dirinya benar. Dia duduk sementara kita yakin ini baru rakaat ketiga. Apa yang makmum melakukan? Tetap duduk, ikutin imam. Dia salam, kita berdiri tambah 1 rakaat. Memang harus begitu. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat atau untuk diikutin, untuk diikutin. Jadi kalau dia salah sudah kan tidak mau, kita sudah masalah. Kita lakukan apa yang kurang gitu. Bagaimana apa ini? Berbohongnya kita untuk menyenangkan istri. Contoh kita menyebut istri kita bidadariku. Dan dalam hal apa ini? Masak. Ya memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bohong itu tidak dibolehkan kecuali dalam 3 keadaan. Memperbaiki hubungan antara 2 orang yang sedang bertengkar, ya, suami istri, dan juga dalam peperangan. Memang ada hadis seperti itu. Di antaranya tadi adalah kalau suami istri. Jadi dibolehkan pada hal-hal yang mubah ya. Jadi mubah ini misalnya tadi mengatakan bidadariku atau apalah, mungkin mengatakan lebih detail lagi, oh masya Allah cantik sekali ya, padahal baru bangun tidur berantakan misalnya, ya itu nggak apa-apa. Terus suaminya baru pulang kerja keringatan, masya Allah wanginya, gitu kan. Padahal sebenarnya baunya nih kalau dicium luar biasa, bisa pingsan gitu. Nah itu mungkin masih boleh, tapi diikutin pesan. Kalau saya sarankan, ada materi saya manajemen rumah tangga, saya ikutin pesan. Saya bilang kalau memang suaminya lagi kecut pulang kerja, masya Allah begini aja wangi, apalagi kalau sudah mandi, oh itu baru dia lari mandi nanti gitu kan. Jadi jangan cuma bilang masya Allah wangi, nanti dia tahu ternyata keringatnya wangi gitu. Nah ini bahaya. Nah tiap hari nanti disiksa. Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah hutang puasa karena hamil? Kalau bayar fidyah 2,5 kilo per hari dikali jumlah hari yang Anda tidak puasa. Misal kita lagi tidak puasa 2 minggu, maka fidyahnya 2,5 kilo kali 2 minggu. Boleh dikeluarin sehari semuanya, boleh dibagi, boleh juga ke 1 orang saja, boleh juga dibagi ke beberapa orang, gak ada masalah. Ustaz, kapankah kita bisa sholat sunnah rawatib jika sudah tertinggal waktu sholat wajib? Sholat ba'diyah, ya, setelah ba'diyah. Misalnya kita masuk masjid mau sholat qabliyah duhur, ternyata sudah iqamah, maka boleh dikerjakan sebelum sholat ba'diyah duhur. Diniatkan untuk mengerjakan sholat qabliyah duhurnya, asal memang sudah rutin dikerjakannya. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat ba'diyah duhur setelah asar, ya, karena beliau memang sudah rutin kerjakan dan ketinggalan pada saat itu. Saya ingin bertanya bahwasanya sudah ada 2 laki-laki yang ingin mengajak saya berta'aruf, namun mereka berdua tidak sesuai dengan kriteria saya, tapi agama keduanya insya Allah bagus. Apakah salah saya menolak laki-laki tersebut karena memang sampai saat ini saya tidak ada perasaan dengan keduanya. Saya takut Allah marah pada saya karena menolak lelaki tersebut. Ya, apa ini? Bukankah kalau jodoh itu kita juga harus ada perasaan suka? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi kalau memang mereka sudah soleh gitu kan, tinggal masalah kriteria. Jadi gini, kadang-kadang juga kriteria, kalau hanya masalah kriteria fisik, ini dulu garis bawah ya, saya sering luruskan nih, kriteria fisik ini jangan terlalu kaku dalam sebuah poin. Karena kadang-kadang kita terekam, oh saya harus orangnya putih tinggi, atau saya harus orangnya gendut pendek misalnya, atau apalah. Maka itu terekam di benak dia misal. Maka dia tidak mau menerima secara fisik kalau tidak masuk di situ. Ini keliru kalau secara syar'i, gitu kan? Ini poin pertama. Jadi kita coba keluar dari situ. Kalau cuma secara fisik, lebih baik istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan petunjuk, gitu kan? Berikan petunjuk. Kalau yang kedua, karena ini ada ciri-ciri ya, ada ciri-ciri. Nanti kita lihat misalnya ciri Utsman bin Affan yang terkenal ketampanannya, yang tabligh akbar hari Sabtu itu terkenal ketampanannya sekali di kalangan para sahabat. Tapi beliau memiliki kulit yang sawo matang, gitu kan? Dan itu terkenal. Kata sahabat memuji tentang masalah, jadi tidak harus, itu persepsi saja. Maka kalau secara fisik kita bisa mengubah itu. Ini kalau bisa ada celah, kalau enggak Anda punya hak sebenarnya, enggak ada masalah. Allah enggak akan murka kok. Enggak ada masalah kalau kita menolak memang karena dikhawatirkan malah tidak menarik. Yang kedua, kalau masalah suka,
Suka itu dalam Islam memang munculnya bukan pada saat akan khidbah. Suka itu akan muncul pada saat interaksi terjadi setelah nikah. Makanya kepada saya bilang, pacaran boleh Ustaz? Boleh, tapi setelah akad nikah. Disitulah Anda bangun jalin hubungan, ngobrol gini, itulah ya yang dibolehkan. Jadi memang bukan jangan diingin suka pada saat awal. Ya, yang disuruh adalah melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kalian yang akan kalian nikahi atau yang kalian akan jadikan sebagai pasangan, itu boleh. Kita sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan bagaimana bila kita tidak tahu kalau yang kita ingatkan itu ternyata seorang munafik. Apakah kita lebih baik menjauh dan kembali mengingatkannya? Jadi tetap diingatkan gitu kan. Kalau Anda sudah pastikan dia munafik, tetap didakwahin, tidak ada masalah. Tapi yang kita bahas sekali lagi tidak dijadikan sebagai teman. Itu yang kita bahaskan. Ustaz, apa perempuan juga tidak boleh pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah? Setahu saya sama hukumnya karena menyerupai kaum Lut. Ini yang saya pegangi pendapat. Kalau Anda dapat pendapat dari teman-teman lain, fadhal, silahkan, mungkin ada dalil ya. Ustaz, apakah ada yang khusus sholat tahajud? Apakah ada doa khusus? Ada setelah sholat itu. Seperti kurang lebih mirip dengan doa pada saat mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi, Allahumma nurus. Cukup panjang doanya ya. Di antaranya itu, ya Allah engkaulah cahaya di langit dan bumi. Cukup panjang doanya itu. Memang itu ada dibaca di buku panduan doa kita, ada itu. Ustaz, alhamdulillah saya terlahir sebagai muslim dan saya tidak pernah belajar agama lain. Bagaimana dengan umat agama lain yang juga tidak pernah belajar Islam? Mereka tidak memeluk Islam karena tidak tahu. Apakah kita berdosa atas ketidaktahuan mereka? Apakah apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja kalau kita tahu ada orang dan kita sengaja tidak menyebarkan Islam pada dia sementara kita memiliki potensi untuk itu, maka itu bisa saja ada pertanggungjawaban hari kiamat. Teman dekat, kerabat, kadang-kadang kita nggak mau ngomong aja. Syaitan membuat kita takut sebenarnya. Jadi jangan takut masalah itu. Sabar ya, sudah ada yang nguap, ada yang angkat tas, sabar. Sebab ini 2 minggu kita libur. Saya selesaikan dulu. Ustaz, ibu saya meminta saya untuk mengikuti apa ini? Biro jodoh di internet. Bagaimana menolaknya Ustaz? Daftar di sini. Ya, insya Allah. Pak Yoyo ketawa ya. Ustaz, apa perbedaan wakaf dan sedekah? Karena di Al-Quran lebih banyak perintah untuk wakaf. Kalau wakaf itu lebih cenderung kepada tanah sebenarnya. Tanah, benda yang memang digunakan secara massal umum. Itu baru namanya wakaf. Kalau sedekah ini masuk dalam istilah lebih umum lagi. Semua yang dikeluarkan, harta kah, baju kah, makanan kah, semuanya sedekah, gitu kan. Jadi lebih umum lagi masalah itu. Kalau wakaf lebih khusus kepada benda saja. Ustaz, apakah boleh ada kucing tinggal di rumah? Rasulullah SAW benarkah memelihara kucing? Boleh ada kucing, tapi kalau Rasulullah melihara tidak pernah ada hadisnya itu. Allahu a'lam, yang saya tahu ya. Yang saya tahu sahabat Abu Hurairah saja yang memelihara dan Nabi SAW biarkan. Tapi Nabi sendiri tidak pernah saya temukan pribadi riwayat beliau memelihara kucing. Ustaz, kenapa Aisyah tidak ikut sholat malam ketika Nabi SAW sholat? Karena hukumnya sunnah. Nabi SAW tidak memaksakan Aisyah, gitu kan? Radhiyallahu anha. Tapi lebih umum yang dimaksudkan dalam riwayat pada saat Nabi SAW, kata Aisyah, aku mengetahui Nabi SAW sedang sholat pada saat kakiku dipindahkan oleh Nabi SAW pada saat beliau ingin sujud, gitu kan. Nah, ini kata para ulama hadis yang dimaksud adalah di awal malam, karena Nabi SAW sering bangun di awal-awal malam. Kalau kita sekarang jam 2, jam 1 malam, beliau sudah sholat tahajud dan sering kali beliau membangunkan keluarga beliau di akhir malam. Jadi memang ini kemungkinan hadisnya ada di awal malam, ya Allahu alam. Tapi kalaupun beliau tidak ikut, maka karena hukumnya sholat malam sunnah, ini kan bukan kewajiban. Ustaz, apakah majmu' syarif itu bid'ah? Saya tidak bisa katakan bid'ah, tapi umumnya doa-doa banyak di situ yang memang yang dikarang, umumnya ya, yang saya lihat. Jadi sebaiknya memang ditinggalkan. Dalam manasik umrah sunnah 2 kali sunnah 2 kali tawaf dalam manasik umrah, apakah harus tertib? Saya nggak tahu. 7 kali umrah tawaf mungkin ya. Sunnah 7 kali tawaf dalam manasik umrah, apakah harus tertib? Setelah mengelilingi Ka'bah 7 kali, kan urutannya mendatangi makam Ibrahim, mengucapkan apa ini? Wattakhid maqam Ibrahim wattakhid min maqam Ibrahim musalla. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, lalu beristilam ke Hajar Aswad kembali. Kemarin saya terbalik, minum zam-zam dulu baru sholat di belakang makam Ibrahim. Bagaimana hukum tawaf dan umrah saya tersebut Ustaz? Enggak ada masalah, karena minum zam-zam dan sholat di belakang makam Ibrahim adalah rangkaian dari sunnah.
rangkaian dari sunnah yang wajib adalah tawafnya. Ustaz, bagaimana memberi pengertian kepada orang yang berpikir bahwa surga dan neraka serta kisah Nabi dan sahabat hanya dongeng? Ya, dia harus diberikan pemahaman secara agama. Bagaimana dia anggap dongeng? Dalam Islam tidak ada dongeng, nggak ada rekayasa, nggak ada fiktif, nggak ada karang-karang. Semua jelas, ya. Kalau dia mengatakan memang itu cerita dongeng, berarti belum beriman, ya, belum beriman. Berarti permasalahan di imannya. Biasa nasihati, diberikan masukan. Coba tanya, kamu nonton Spiderman enggak? Nonton Batman enggak? Tanya coba ke dia. Kalau dia nonton, kamu percaya ceritanya? Gitu kan? Bisa ditanya kepada dia, itu dongeng. Ya, kalau ini tidak, ini kisah-kisah nyata semuanya, kisah nabi-nabi. Dan ini ada 6 miliar manusia yang beriman kepada Allah, mayoritasnya itu meyakini tentang kisah para nabi-nabi. Lebih banyak manusia yang percaya daripada tidak. Terakhir Ustaz, bagaimana kalau yang memiliki ciri-ciri orang munafik seperti suka berbohong dan ingkar janji adalah orang tua kita sendiri? Tetap kita bakti kepada beliau, itu kan, pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan, yang tidak usah dibaktiin, tidak usah dibaktiin. Allahu a'lam.